Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1, untuk mempresentasikan hasil kerja kami dari mata pelajaran kajian kurikulum SLTP SLTA. Mata kuliah ini dibimbing oleh Pak IGD Wayang Wisnu Pardana, SPD MPD. Mata kuliah kami yang kami bahas pada hari ini dengan topik kajian kurikulum tahun 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaruan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum dari pendidikan Parcawardana menjadi pembina jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Dasar kurikulum 1968 adalah TAP MPRS nomor 26 MPRS 1996 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai ciri-ciri kurikulum 1968. Ciri-cirinya yang pertama yaitu korelasi subjek. Korelasi subjek ini memiliki arti pelajar pada tingkat bawah mempunyai korelasi dengan tingkat pelajaran pada tingkat atas. Jadi misalnya siswa yang pendidikan SD mempunyai materi yang mempunyai korelasi dengan tingkat SMP, begitupun SMP mempunyai korelasi dengan SMA. Jumlah mata pelajaran SD mempunyai 10 bidang studi. Kelompok mata pelajaran yang dinamakan pengembangan moral waktu itu diganti menjadi pembinaan jiwa Pancasila. Muatan materi bersifat teoritis. Jadi di sini siswa hanya mengetahui materi apa yang disampaikan oleh guru, tapi tidak mengerti pengembangan lain. Jadi siswa tidak memiliki wawasan sosial. Pada bidang SMP mempunyai 18 bidang studi. Dalam SMP ini bahasa Indonesia dibedakan atas bahasa Indonesia 1 dan Indonesia 2. SMA jurusan mempunyai 18 bidang studi. Mata pelajaran disederhanakan menjadi 2, yaitu sastra sosial budaya dan ilmu pasti pengetahuan alam yang kerap disebut dengan pasar. Terima kasih. Oke, baik, kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari kurikulum tahun 1968. Yang pertama, saya akan membahas tentang kelebihan. Ya, kelebihan yang pertama adalah pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik secara sehat dan kuat. Terus yang kedua, di bagian kekurangan, yang pertama hanya memuat mata pelajaran pokok saja, seperti ada 9 mata pelajaran pokok tapi dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu yang pertama pembinaan jiwa Pancasila, dan yang kedua pengembangan pengetahuan dasar, terus yang ketiga pembinaan kecakapan khusus. Dan kekurangan yang kedua yaitu memuat materi pembelajaran bersifat teoritis dan belum terikat erat dengan keadaan nyata dalam lingkungan di sekitar kita. Di sini kita akan masuk pada dampak perubahan kurikulum. Dampak di sini yang akan saya bahas adalah dampak negatif. Dampak negatif di sini adalah mutu pendidikannya menurun, dan perubahan dari kurikulum itu sendiri menimbulkan masalah-masalah baru, seperti menurunnya prestasi belajar siswa. Menurunnya prestasi belajar siswa dikarenakan sistem pembelajaran pada kurikulum yang baru, sehingga menyebabkan prestasi dari belajar siswa itu menurun. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dampak positif dari kurikulum tahun 1968.
yaitu dampak positif, yaitu pelajar bisa belajar dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju, tapi didukung dengan faktor-faktor seperti kepala sekolah, guru, tenaga pengajar, siswa, pendidik, dan bahkan lembaga itu sendiri. Saya di sini akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang tujuan pendidikan dari kurikulum tahun 1968. Tujuan dari kurikulum tahun 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani dan rohani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi dari kelompok kami tentang kurikulum tahun 1968. Jadi, kurikulum 1968 ada 9 mata pelajaran yang dikelompokkan dalam 3 kelompok besar seperti pembinaan jiwa Pancasila, pengembangan pengetahuan dasar, dan pembinaan kecakapan khusus. Jadi, kedudukan mata pelajaran sejarah dimasuk ke dalam pembinaan jiwa Pancasila, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Mengapa dia masuk ke dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan? Karena mata pelajaran sejarah materinya masih berhubungan dengan materi kewarganegaraan. Mungkin hanya ini saja dari materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.